Kalian baru selesai merakit PC dan bingung mau beli lisensi Microsoft Windows di mana? Mungkin Yutuki.com solusinya. Yutuki.com adalah sebuah website yang menjual lisensi key Microsoft Office ataupun Microsoft Windows dengan harga hanya $10 doang. Di Yutuki.com, kalian bisa mendapatkan serial key Microsoft Office Pro 2019 dengan harga hanya $33 dengan memasukkan kode diskon KUD39 untuk mendapatkan potongan harga sebesar $39 serta Microsoft Office 2016 Pro dengan harga hanya $23. Lalu ada serial key Microsoft Windows 10 Home dengan harga hanya $10 dan Microsoft Windows 10 Pro Global dengan harga hanya $11. Dan pastikan kalian gunakan kode diskon KUD28 untuk mendapatkan potongan harga sebesar 28%. Gokil, ini gede banget diskonnya. Semua linknya ada di deskripsi dan pastikan kalian ngecek ya, karena memang ini diskonnya sangat besar sekali, bre. Halo bre, balik lagi bersama saya Alvin yang pastinya di channel Kudetek. Dan di video kali ini, di depan kalian, depan saya lebih tepatnya sih, ada banyak sekali produk-produk dari robot Indonesia. Kalau kalian nonton video unboxing kemarin di channel Kudetek, bahwasanya memang robot Indonesia mengirimkan banyak sekali produknya cuy. Ada 6 produknya yang ini berhubungan dengan audio gitu kan, peraudioan duniawi lah gitu. Ya kalau kalian tahu sendiri lah, brand robot masa nggak tahu? Kalian ke counter aja, Pak beli kabel ada, ditawarin robot gitu kan. Ini benar-benar ya di mana-mana ada, Pak. Di counter kecil, gede, mall, pasar, di mana-mana robot ada gitu kan. Dan memang robot baru kali ini ngirimin produk ke channel Kudetek cuy. Wah, langsung kedatangan banyak banget. Yang pertama itu adalah robot AirBuds TWS T20 cuy. Terus yang kedua itu ada speakernya, yaitu robot Bluetooth speaker RB420. Dan yang terakhir ini ada headsetnya, yaitu headset wireless robot Spirit H10 cuy. Dan sekarang langsung aja kita review produknya si robot ini gimana sih? Apakah dengan harga yang terjangkau, punya kualitas yang memukau? Waduh, ajib banget aku kalau pantu ya. Oke cuy, review yang pertama kita bakal review dulu untuk TWS-nya. Ini adalah TWS Robot AirBuds T20. Gimana sih untuk reviewnya? Langsung kita masuk. Kita mulai dari boxnya yang kecil dulu ini cuy, yaitu TWS-nya yang punya nama AirBuds T20. Di paket pembeliannya kita dapat charging box-nya, sepasang AirBuds lengkap dengan ear tips size-nya M, 2 pasang ear tips cadangan, kabel charger yang udah pakai Type-C, dan user manual serta kartu garansinya. AirBuds TWS T20 itu ada 2 pilihan warna cuy, warna hitam dan warna putih. Untuk desain earbuds-nya cukup imut dan simple ya. Ukurannya sebesar ujung jari telunjuk saya dengan bobot hanya 4 gram aja. Lalu hampir keseluruhan bodinya berwarna hitam matte atau hitam doff. Sayangnya pilihan warna seperti ini cukup memberi kesan murahan pada material plastiknya cuy. Untung aja sisi luar yang berwarna hitam glossy ini sedikit bisa memberi kesan elegan. Masih di tempat yang sama, terdapat satu buah LED indikator dan tombol multifungsi. Di sisi dalamnya terdapat charging pin dan simbol posisi telinga kanan atau kiri cuy. Dan di sisi bawah terdapat ear tips dan juga lubang mic-nya. Sedangkan untuk charging box-nya juga tampil simple dengan balutan warna hitam matte. Pada sisi depan terdapat satu LED indikator. Di sisi atasnya terdapat emboss logo robot. Sayangnya tuh terkesan malu-malu cuy, karena warna fontnya tuh juga hitam, jadi terlihat samar-samar. Lanjut di sisi belakangnya, terdapat port Type-C untuk keperluan charging. Dan untuk sisi bawahnya terdapat informasi teknis dari AirBuds T20 ini. Sedangkan di sisi dalamnya terdapat 2 pin charger untuk pengisian daya. Untuk spesifikasi singkat dari AirBuds T20 ini sebagai berikut. Menggunakan koneksi Bluetooth versi 5 dengan jangkauan area hingga 10 meter cuy. Drivernya berukuran 7 mm. Kapasitas baterainya 40 mAh dengan waktu penggunaan berkisaran 4 jam. Sedangkan baterai dari charging box-nya berkapasitas 230 mAh. Sehingga total waktu pakai AirBuds ini mencapai 16 jam termasuk 3 kali proses pengisian daya. Untuk kontrol TWS ini disematkan satu tombol di masing-masing AirBuds-nya cuy. Berfungsi untuk perintah multimedia, telepon, ataupun voice assistance. Untuk perintah multimedia, tekan 1 kali untuk play atau pause musik. Next song, tekan 3 kali secara cepat tombol di bagian earbuds kanan. Sedangkan untuk previous musik, tekan 3 kali secara cepat tombol di bagian earbuds kiri cuy. Volume up, tekan 2 kali secara cepat tombol di bagian kanan. Volume down, tekan 2 kali secara cepat tombol di bagian kiri. Dan terakhir untuk perintah suara, tahan tombol di earbud kiri atau kanan selama 2 detik. Selanjutnya untuk informasi LED notifikasi pada unit AirBuds dan charging box-nya. Kita mulai dari LED di AirBuds-nya. Jika LED menyala merah berarti sedang mengisi daya cuy. Sedangkan jika LED-nya mati berarti baterai terisi penuh. Lanjut ke LED di charging box-nya. Jika LED merah berkedip pelan berarti sedang mengisi daya unit charging box-nya. Jika lampu terus menyala merah berarti baterai pada charging box telah penuh. Selanjutnya jika LED warna biru artinya charging box sedang mengisi daya unit AirBuds-nya. Dan jika lampu merah berkedip cepat, berarti baterai pada charging box hampir habis.
Oke Bre, ini adalah kualitas mikrofon dari mikrofonnya si robot Airbud T20 ya. Jadi mikrofonnya tuh ada di sebelah kanan dan sebelah kiri cuy. Gimana menurut kalian untuk kualitas mikrofonnya? Ini lagi dipakai buat telepon via telepon gitu. Dan ya kalian bisa dengar sendiri untuk kualitas suaranya. Oke cuy, itu dia ulasan dari saya tentang TWS dari robot, yaitu Airbud T20 cuy. Harga dari TWS Airbud T20 dari robot ini, itu harganya di marketplace tuh ada yang jual 170 sampai 190 ribuan ya. TWS 180 ribu, ya memang ada kekurangannya di bagian case-nya ini ya. Yang case-nya ini pakai plastik gitu loh, bukan kayak metal gitu cuy. Ya oke lah, karena harganya di bawah 200 ribu gitu, cuma 180 ribuan. Menurut saya case-nya nggak terlalu masalah. Yang penting fungsionalitasnya gitu loh cuy. Enak banget sih pas dipakai untuk dengerin musik. Kita dapat kualitas suara dengan harga yang ditawarkan itu beneran pas gitu loh. Ya kalau soal bassnya sendiri tuh nggak terlalu spesial ya buat dengerin musik jeduk-jeduk gitu loh. Lalu untuk vokal dan instrumennya tuh nggak nyampur atau lebih selaras lah gitu. Jadi ya terasa cocok buat dengerin musik bergenernya pop gitu dengan karakter treble yang agak tinggi sedikit. Dan memang untuk first impresinya buat kualitas suaranya ajib sih. Pas saya pegang sendiri sih pertamanya ini plastik banget gitu. Kesannya tuh murahan banget cuy. Dan buat desain dari Airbudnya sendiri saya suka, nggak terlalu norak, hitam polos doang. Jadi kalau misalkan kalian pakai di luar pun nggak terlalu norak lah gitu desainnya gitu kan, kayak ada logo apa nggak ada gitu. Berlanjut ke produk nomor 2, yaitu robot Bluetooth speaker RB420. Di paket pembeliannya, kita dapat unit speakernya, user manual, kartu garansi, dan kotak putih yang berisi kabel aux beserta kabel micro USB. Robot RB420 tersedia dalam 2 pilihan warna cuy, yaitu abu-abu dan hijau toska. Punya desain baloks memanjang dengan dimensi panjang 188 cm, kali lebar 70 cm, dan kali tinggi 56 mm. Cover speaker pada bagian depan berdesain titik-titik kecil berbahan metal, sedangkan untuk keseluruhan bodinya berbahan plastik. Hanya aja permukaan atas, samping, dan bawah terdapat lapisan coating yang menambah kesan lembut saat disentuh. Di sisi atas terdapat logo robot berdampingan dengan 4 tombol. Masing-masing adalah tombol power atau tombol mode, lalu ada tombol pengecil volume atau back song, lalu ada tombol pause and play music, dan tombol pengeras suara atau next song. Lanjut ke sisi belakangnya, terdapat port USB, lalu ada port micro SD untuk memory card, sebelahnya ada port micro USB untuk keperluan isi daya, yang di atasnya terdapat lampu LED yang akan menyala saat pengisian daya berlangsung, dan LED akan mati saat baterai terisi penuh cuy. Lalu ada port audio jack 3.5 mm, dan yang terakhir ada tombol reset. Dan untuk sisi bawahnya terdapat 2 rubber feet dan juga ada 1 stiker yang memuat spesifikasi teknis dari speaker ini. Untuk spesifikasi singkat dari robot Bluetooth speaker RB420 adalah sebagai berikut. Punya koneksi Bluetooth versi 5 dengan area jangkauan maksimal di 10 meter cuy. Untuk driver speakernya berukuran 52 mm dengan kualitas stereo. Untuk baterainya berkapasitas 1200 mAh dengan waktu penggunaan hingga 5 jam dan waktu pengisian daya sekitar 3 jam. Untuk ngedapetin stereo yang lebih maksimal, 2 buah speaker RB420 ini dapat dihubungkan dengan satu device cuy. Oke bre, itu dia ulasan dari saya tentang speakernya robot, yaitu robot RB420. Pertama untuk harganya dulu nih pak, ya kan. Harganya menurut saya ya standar lah ya. Harganya itu adalah 189.900. Ya, menurut saya untuk desain dari speakernya robot ini, itu robot RB420, menurut saya pasaran sih ya. Bentuknya kotak persegi panjang gitu kan, dikasih 2 speaker stereo gitu. Terus bisa mode Bluetooth, tapi sayangnya di sini nggak ada mode radio ya pak ya. Mungkin mode radio udah dihilangin kali ya di sini ya. Dan dia bisa disambungkan pakai kabel aux jack 3.5 mm ke komputer, laptop, ataupun smartphone ya, pokoknya yang punya media jack 3.5 mm lah gitu. Warnanya ada 2, abu-abu sama hijau toska. Menurut saya warna hijau toskanya ini dapat banget ya, feel kesannya itu dapat banget gitu loh cuy. Dan sekarang kita ngomongin soal sound quality-nya nih dari speaker robot RB420. Buat musik jedak-jeduk pertamanya itu wajib, karena memang musik jedak-jeduk itu tingkat literasinya gitu, tingkat peminatnya itu sangat tinggi pak ya. Buat lagu jedak-jeduk memang low-nya tuh rada kurang ya. Dan untuk vokalnya cukup terdengar lebih di depan kayak Yamaha gitu loh, dibandingkan dengan instrumen gitu loh. Kayak instrumen itu rada ketutup sama vokalnya gitu cuy. Jadi memang untuk speakernya robot RB420 ini enaknya sih buat denger lagu-lagu yang pop santai gitu cuy, karena memang bassnya kurang dapet gitu loh. Ya sebenarnya speaker-speaker kayak gini nih cocoknya sih dipakai di ruangan yang kecil ya, kayak kamar atau ruang tamu gitu. Yang ini saya sampaikan tentang speakernya robot RB420 ini mengenai baterainya. Baterai kapasitasnya itu 1200 mAh pak, tapi dia buat penggunaannya itu cuma 5
jam maksimalnya ya. Untuk pengisian dayanya 3 jam. Ya kalau misalkan penggunaan daya oke lah 5 jam, karena memang dia kan output powernya itu 10 watt gitu kan. Dia harus ngidupin 2 buah speaker gitu kan. Jadi memang 5 jam it's okay lah, karena memang dia penggunaan indoor gitu kan, dalam ruangan bukan outdoor. Dan yang saya komplainin soal pengisian dayanya sih, kenapa bisa membutuhkan waktu 3 jam? Kalau 2 jam it's okay lah. Kalau 3 jam menurut saya rada kelamaan gitu pengisian dayanya. Dan sampailah kita di produk ketiga, yaitu robot headset Bluetooth Spirit H10. Di paket pembeliannya, kita dapat unit headsetnya, lalu ada pouch dengan branding robot, selanjutnya ada user manual dan kartu garansi, serta kabel micro USB untuk pengisian daya. Untuk unit robot Spirit H10 ini, terdapat 3 pilihan warna cuy, yaitu hijau, putih, dan juga hitam. Punya desain layaknya headset dual headband bagian atas berbahan plastik, sedangkan headband bagian bawah berbahan karet yang cukup lembut dan lentur. Untuk bagian adjustable-nya berbahan besi, lalu untuk kedua housing earcup-nya berbahan plastik. Earcup-nya sendiri berdesain on air, yang artinya bentuknya tidak menutupi daun telinga kita cuy. Sehingga untuk penggunaan dalam waktu yang lama, pemakai akan merasakan tidak nyaman di daun telinga akibat tekanan dari earcup berjenis on ear. Untuk earpad-nya sendiri cukup nyaman, tapi bukan yang ternyaman cuy. Lagian juga busanya ini nggak terlalu tebel dan empuk. Pada earcup bagian kanan, terdapat beberapa tombol dan port, mulai dari port mikrofon yang sangat kecil ini. Lalu ada port audio jack 3.5 mm, ada port micro USB untuk isi daya, lalu ada tombol volume yang di tengahnya terdapat tombol multifungsi, dan ada tombol voice assistant serta lampu LED indikator. Untuk spesifikasi dari robot Spirit H10 sebagai berikut. Menggunakan koneksi Bluetooth versi 5 dengan area jangkauan sejauh 15 meter. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 300 mAh dengan waktu pakai mencapai 16 jam. Dan waktu isi daya hanya membutuhkan waktu 2 jam aja cuy. Untuk ukuran drivernya berdiameter 40 mm dengan fitur andalan berupa dual equalizer. Cara ngaktifinnya tinggal tekan 3 kali tombol multifungsi, maka robot Spirit H10 ini udah berubah ke mode deep bass. Cara pakai headset ini gampang cuy. Buat nyalain, tahan tombol multifungsi selama 3 detik sampai lampu LED nyala warna biru. Dan kalau misalkan mau matiin, tinggal tahan tombol multifungsi selama 3 detik sampai LED menyala warna merah. Untuk keperluan isi daya, LED akan berkedip 2 kali selama 30 detik sebagai penanda bahwa baterai sudah lemah. Pada saat kondisi di charging, LED akan berwarna merah terang dan akan mati saat baterai terisi penuh. Oke Bre, ini adalah kualitas mikrofon dari headsetnya si robot Spirit H10. Jadi menurut kalian gimana? Ini lagi tes buat telepon ya, via telepon. Ya untuk kualitas mikrofonnya seperti ini cuy. Oke, berarti itu dia ulasan dari saya atau review dari saya tentang headset wireless robot Spirit H10 ini. Pertama ngomongin soal harganya nih Pak ya. Untuk harganya sendiri, kalau misalkan kita lihat di official store robot Indonesia, harganya adalah 269.900, 270.000 lah gitu loh. Dan menurut saya dari ketiga barang yang dikirimkan oleh robot Indonesia, menurut saya paling ajib yang ini sih. Walaupun memang kelihatannya kecil, tapi untuk kualitas audionya ajib watoib. Headset Spirit H10 itu punya fitur dual equalizer. Itu sangat berguna untuk ngedengerin lagu jedak-jeduk gitu loh. Karena memang dia nge-boosting bass gitu loh. Bassnya tuh dapet, tapi nggak ngilangin unsur vokal dan juga instrumennya. Kedua unsur tadi tuh masih enak buat didengar cuy. Walaupun memang bagian low-nya lebih dominan karena punya fitur dual equalizer yang memberikan efek di bass yang cukup pas gitu loh di telinga kita. Makanya kenapa saya bilang dari ketiga produk ini yang paling ajib, yaitu untuk kualitas audionya enak banget. Walaupun kecil-kecil kayak gini, kelihatannya tuh kayak cupu gitu kan. Tapi sebenarnya ini jagoan nih Bang Jago gitu cuy. Aku bisa bilang ini rekomen lah buat headset wirelessnya. Karena memang ini bakal saya pakai juga gitu loh buat santuy-santuy gitu cuy. Kayak misalkan kalau kita mau pergi-pergi ke kafe gitu kan atau mantai gitu, naik kendaraan jauh, ini cocok juga nih. Karena memang untuk daya tahan baterainya ajib. Ini memang baterai kapasitasnya cuma 300 mAh, tapi untuk penggunaannya bisa sampai 16 jam. Dan untuk lama pengisian dayanya cuma 2 jam aja, menurut saya standar dengan apa yang diberikan gitu kan. Karena 16 jam itu lama loh Pak. Dan juga untuk kepraktisannya atau fleksibilitasnya ajib. Sama robot udah dikasih pouch tas kecil gitu ya, ada logo robotnya gitu. Dan ini bisa ditekuk gitu cuy, kayak gini. Terus kalian masukin ke pouch, terus kalian masukin ke tas kecil kalian. Gak makan tempat, ini kecil banget, tapi untuk kualitas audionya jempolan gitu loh cuy. Oke, jadi itu dia kali ya review dari saya tentang ketiga produk dari robot Indonesia ini. Pertama ada TWS-nya, yaitu Airbuds T20 yang harganya cuma 180 ribuan. Gak sampai 200 ribu kita udah dapet TWS gitu loh cuy, ya kan. Dimana harga TWS itu biasanya sampai 500 ribu bahkan sampai jutaan gitu loh cuy. Yang kedua ini adalah speaker
speaker Bluetooth-nya, yaitu speaker Bluetooth Robot RB420. Dan yang terakhir ini adalah headset wireless Robot Spirit H10 yang punya kualitas ajib. Ini bakal saya pakai. Hehe. Tapi sebelum video ini berakhir, saya akan kasih tahu ya, memang bahwasannya saya akan giveaway kan 1 unit headset wireless Robot Spirit H10 yang warna hitam. Warna hitam kan ya? Bener nih, serius. Tapi ajib sih warna hitam sih. Bagus putih ya. Ya udahlah ya, yang warna hitam nih yang menurut saya bagus. Tapi buat kalian ya, 1 orang yang beruntung. Gimana cara ikutannya? Gampang. Subscribe channelnya Kudetek pastinya, dan juga follow Instagramnya Kudetek dan Robot Indonesia. Dan tag kedua teman kalian, kasih alasan kenapa kalian ingin mendapatkan 1 unit headset wireless Robot Spirit H10 ini. Jadi itu dia review dari saya. Semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jangan di-dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.